merupakan organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal, yang berfungsi sebagai melindungi dan memelihara. Sistem ini terdiri atas kulit, kuku, rambut, dan kelenjar. Yang pertama adalah kulit. Kulit memiliki beberapa lapisan. Yang lapisan pertama disebut dengan epidermis, lapisan kedua disebut dengan dermis, dan lapisan ketiga disebut dengan hipodermis. Kita masuk ke dalam lapisan pertama, yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar kulit yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dari lingkungan luar. Epidermis memiliki 5 lapisan. Yang pertama, stratum basal adalah lapisan dasar epidermis yang terletak tepat di atas dermis. Lapisan ini berdekatan dengan membran basal yang memisahkan epidermis dari dermis. Lapisan ini mengandung melanosit yang memproduksi melanin atau pigmen kulit dan sel Merkel sebagai peran dalam sentuhan. Yang ketiga, stratum granulosa merupakan tempat sel-sel kulit yang menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Lapisan ini menghalangi benda asing, kuman, dan bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, stratum lucidum. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung yang mencegah kulit dari kerusakan sinar ultraviolet. Yang kelima, stratum corneum. Lapisan ini terdiri lapisan sel tanduk yang efektif untuk pencegahan penguapan air dari lapisan yang lebih dalam. Lapisan dermis. Dermis adalah lapisan yang lebih tebal dibandingkan epidermis dan berperan penting dalam memberikan dukungan struktural serta nutrisi bagi epidermis. Dermis berisi pembuluh darah, getah bening, saraf, dan struktur lainnya seperti folikel rambut dan kelenjar keringat. Dermis juga memiliki 2 lapisan, yaitu yang pertama lapisan papiler. Lapisan ini merupakan lapisan jaringan ikat longgar yang berperan dalam peremajaan dan penggandaan unsur-unsur kulit. Lapisan papiler ini tidak rata dan memiliki tonjolan seperti pasak dari permukaan atas yang disebut papila dermal yang mensuplai nutrisi dan meningkatkan gesekan dan kemampuan menggenggam jari tangan dan kaki. Lapisan ini mengandung vabolas, adiposit, kapiler infatik, serabut saraf, dan sel mesioner. Yang kedua adalah lapisan retikuler. Lapisan ini merupakan lapisan jaringan ikat padat yang dapat membuat kulit lebih kencang dan mengandung pembuluh darah, kelenjar keringat, dan minyak. Lapisan retikuler memiliki 2 saraf, yaitu serat elastin. Serat elastin sendiri memberikan elastisitas pada kulit untuk memudahkan pergerakan. Yang kedua adalah serat kolagen. Serat ini memberikan kekuatan dan tahan lama, memungkinkan kulit untuk menahan tekanan dan ketegangan. Lapisan hipodermis. Hipodermis merupakan lapisan bawah kulit atau fascia superficial yang terdiri dari jaringan pengikat longgar. Di lapisan hipodermis ini terdapat anyaman pembuluh darah vena dan arteri, anyaman saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Hipodermis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak dan memberikan insulin serta bantalan pada integumen. Rambut adalah struktur keratin yang tumbuh dari folikel di dalam dermis. Bagian-bagian rambut meliputi folikel rambut. Folikel rambut sendiri adalah struktur dalam kulit tempat rambut tumbuh. Terus ada akar rambut. Akar rambut adalah bagian rambut yang tertanam dalam folikel. Terus yang ketiga adalah batang rambut. Batang rambut adalah bagian rambut yang tampak di atas permukaan kulit. Terus yang keempat adalah kelenjar sebaceous, yaitu yang menghasilkan sebum yang melumasi rambut dan kulit. Yang terakhir adalah otot areatrospili, otot kecil yang dapat membuat rambut berdiri tegak. Kuku adalah
Keratin keras yang melindungi ujung jari kuku. Bagian-bagian kuku ini meliputi yang pertama, lempeng kuku. Nah, lempeng kuku ini bagian keras yang berada di luar kuku. Selanjutnya ada matriks kuku. Matriks kuku itu yaitu tempat pertumbuhan kuku atau disebut dengan akarnya kuku. Selanjutnya ada lunula. Lunula ini bagian yang membentuk bulan sabit di dangkal kuku. Seterusnya ada putih kutikula. Nah, itu adalah kulit tipis yang melindungi arena matriks kuku. Kelenjar. Kulit mengandung dua jenis kelenjar utama. Yang pertama itu kelenjar sebasia. Kelenjar ini menghasilkan sebum yang membantu menjaga kelembapan kulit dan rambut. Yang kedua itu kelenjar keringat. Kelenjar ini menghasilkan keringat untuk membantu mendinginkan tubuh dan mengeluarkan sisa metabolisme. Kelenjar ekrin menghasilkan keringat bening dan tidak berbau. Dia tuh tersebar di seluruh tubuh. Sedangkan keringat apokrin menghasilkan keringat yang lebih kental dan berbau, terutama di area aksela dan genital. Sistem intergumen ini terbagi menjadi 8. Yang pertama itu fungsi termoregulasi, yaitu mengatur suhu tubuh melalui dilatasi dan kontraksi pembuluh kapiler, serta melalui resepsi. Yang keduanya dipengaruhi oleh saraf otonom. Terus yang kedua itu fungsi proteksi, kulit melindungi jaringan yang lebih dalam dari kerusakan mekanis, kerusakan kimia, radiasi ultraviolet, terutama dari jamur dan bakteri. Terus yang ketiga itu fungsi ekstraksi, yaitu mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung urea, natrium klorida, amonia, serta asam urat melalui pori-pori. Terus yang keempat itu yaitu fungsi absorpsi sebagai alat penyerap. Yang kelima itu fungsi persepsi, yaitu sistem intergumen ini mempunyai reseptor sensorik yang dapat membedakan saat keadaan panas, dingin, adanya sentuhan, tekanan, dan nyeri. Yang keenam, fungsi keratinasi. Keratin ini memberikan pelindungan pada kulit terhadap infeksi. Terus yang ketujuh itu fungsi pembentukan vitamin D. Mensintesis vitamin D melalui molekul kolesterol yang dimodifikasi di kulit oleh sinar matahari. Terus yang kedelapan fungsi pigmentasi, yaitu memberi warna pada kulit yang dipengaruhi sejumlah pigmen antara lain melanin, kroten, dan hemoglobin.